Oke, selamat datang kembali. Kita langsung aja ya, bahas tuntas sumber yang Anda bagikan ini. Judulnya, Mengapa Keselamatan Hanya Melalui Yesus. Iya, Tulisan ini kan isinya fokus banget ke satu sudut pandang spesifik soal peran Yesus dalam keselamatan. betul sekali. Jadi, misi kita kali ini mau coba bedah bareng argumen-argumen kuncinya. Kita mau coba pahami kenapa menurut sumber yang ini, keselamatan itu dianggap ya hanya mungkin lewat Yesus Kristus. Hmm, Yuk kita telusuri. Nah, yang pertama kelihatan banget dari tulisan ini, itu cara penulisnya misahin antara sekedar ngajarin kebaikan sama jadi jalan keselamatan itu sendiri. betul. Sumber Anda ini mengakui kok kalau banyak tokoh sejarah itu yang ngajarin hal-hal baik penting, kayak cinta kasih, jujur, damai, semacam itulah. Iya, iya. Apa yang disebut keselamatan jiwa yang kekal. Oh, Jadi ini udah ngomongin soal nasib akhir jiwa seseorang setelah hidup di dunia ini selesai. Itu menurut keyakinan yang dipaparkan di teks ini ya. oke, oke. Jadi bedanya bukan di baik buruknya ajaran moralnya, tapi lebih ke tujuan akhirnya gitu ya. Tepat. Terus gimana sumber ini bangun argumennya dari situ? Nah, dari pembedaan itu, argumen intinya dibangun di atas klaim soal keunikan Yesus. Sumber ini bilang Yesus itu bukan cuma nabi atau guru moral biasa, Hmm? dia punya posisi unik. Ini didukung sama kutipan langsung dari Alkitab. Ya, misalnya Yohanes 14:6. Di situ kan Yesus tercatat bilang, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oke. Bagi penulis teks ini, ayat ini jadi kayak pilar utamanya gitu. Oke, jadi kutipan akulah jalan itu jadi kunci ya. Tapi gimana teks ini jelasin kenapa Yesus dianggap jalan satu-satunya? Apa sih yang bikin dia beda menurut penulisnya? Nah, penjelasannya itu terkait dua hal utama menurut sumber ini. Identitas sama tindakan Yesus. Identitas dan tindakan. Oke. Pertama, identitasnya sebagai firman Allah yang jadi manusia. Ini kan rujukannya ke ayat kayak Yohanes 1:1 sama 14. Iya, iya. Nah, bagi penulisnya, ini negasin kalau Yesus itu ilahi. Udah ada bahkan sebelum lahir di dunia. Kedua, itu tindakan pengorbanannya di kayu salib. Sumber ini ngelihat pengorbanan itu ya sebagai tindakan penebusan dosa manusia. Penebusan dosa. Iya, kayak semacam bayar utang dosa gitu, yang jadi penghalang antara manusia sama Tuhan. Oke. Jadi kombinasi identitas ilahi sama tindakan penebusan ini, nah itu yang menurut teks ini bikin Yesus unik dan jadi satu-satunya jalan keselamatan. Paham, paham. Jadi uniknya bukan cuma di ajaran moralnya ya, tapi lebih ke siapa dia dan apa yang dia lakukan. Spesifiknya soal pengorbanan untuk dosa itu. Betul. Menarik juga nih, sumber Anda ini kan terus nekenin kalau tawaran keselamatan ini sifatnya universal. Ya, itu poin penting lainnya. Penulisnya negasin kalau tawaran ini terbuka buat siapa aja. Gak peduli latar belakang suku, bangsa, status sosial, atau masa lalu orang itu gimana. Untuk semua orang ya? Iya. Ayat yang sering dipakai buat dukung ini kan Yohanes 3 ayat 16 itu. Oh, yang terkenal itu ya? Iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi penekanannya di sini di kata setiap orang sama dunia ini. Itu ditafsirkan sebagai universal. Tapi ya, kalau tawarannya universal, kenapa di bagian lain teks ini kok ngomongin perlunya respons pribadi? Kayak ada syaratnya gitu. Gimana sumber ini nyeimbanginnya antara tawaran buat semua orang, tapi kok harus ada respons personal? Nah, itu pertanyaan bagus. Sumber ini memang gambarin keselamatan itu kayak anugerah ya, hadiah gratis dari Tuhan. Oke, Tapi, ya namanya hadiah, perlu ada yang nerima kan? iya juga sih. Jadi, meskipun ditawarin ke semua orang, perlu respons aktif dari tiap individu. Bukan cuma tahu soal Yesus aja, tapi secara sadar milih buat percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Milih secara sadar ya? Betul. Ini juga nyakup komitmen buat ngikutin ajarannya, yang di teks ini diistilahkan memikul salibnya atau hidup dengan hati yang baru. Oke. Ada juga kutipan dari Matius 11:28, undangan Yesus. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Iya. Ini dilihat sebagai panggilan yang sifatnya personal banget. Butuh jawaban, iya atau enggak dari tiap orang. Jadi, universal dalam penawaran, tapi
Ya, personal dalam penerimaan. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, inti dari sumber yang kita bedah ini tuh sebuah klaim yang spesifik banget. Walaupun banyak ajaran yang ngajarin kebaikan, pandangan dalam teks ini adalah Yesus itu satu-satunya jalan ke hidup kekal. Tepat. Alasannya? Ya karena identitas ilahinya, terus tindakan pengorbanan dan kebangkitannya itu, yang dianggap sebagai solusi final buat masalah dosa manusia. Gitu ya? Betul sekali. Dan sebagai penutup nih, sumber Anda ini kan nyajiin sebuah pandangan sekaligus undangan yang cukup jelas ya. Iya. Mungkin ini bisa jadi bahan refleksi buat Anda yang menyimak. Setelah kita sama-sama eksplorasi argumen dari sumber ini, apa sih arti keselamatan buat Anda pribadi? Dan dalam pencarian Anda sendiri, apa yang Anda yakini sebagai kebenaran sejati itu? Wah, pertanyaan yang dalam itu ya untuk direnungkan sendiri. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.